Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Rekan-rekan sekalian, mohon untuk kondusif, polisi bukan lawan kita, mohon untuk kondusif. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan polisi. Saling dorong terjadi saat mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung Dewan dicegah polisi. Unjuk rasa berangsur kondusif setelah anggota DPRD keluar ruangan dan menemui mahasiswa. Massa dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo Melawan yang merupakan gabungan mahasiswa se-Ponorogo ini memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program makan bergizi gratis yang belum merata. Atas pelaksanaan konstitusi di pasal 21, di pasal 31 terkait penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mahasiswa juga mengkritisi soal efisiensi anggaran namun tidak berbanding lurus dengan kabinet yang gendut. Dari kami menuntut bahwasannya harus ada evaluasi yang keseluruhan. Jadi MBG ini masih ada di tataran sekolah-sekolah yang di situ dari Dinas Pendidikan dan belum merata dari seluruh aspek. Kemudian anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak menciderai dari anggaran-anggaran yang lain. Usai berorasi, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, 4 polisi dari Ditresiber Polda Jawa Tengah yang menemui personel band Sukatani diperiksa oleh Propam Polri. Sebelumnya 2 personel band Sukatani, pemilik lagu Payar 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 yang liriknya menyentil polisi meminta maaf kepada polisi serta menarik lagunya dari sejumlah platform pemutar musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris, dan saya Novi Citra Indriati nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar kami bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditresiber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dit Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mabes Polri menegaskan polisi tidak anti kritik pasca munculnya lagu berjudul Payar Payar Payar. Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya kita ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural.
melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui Institut Musisi Jalanan, ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik, ya. Tentu bagian-bagian yang perlu terevaluasi secara konstruktif dan memiliki data ini bagian-bagian yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan dan sekali lagi kami sampaikan tidak Polri. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai lirik Ben Sukatani tidak hanya menyinggung oknum polisi tapi juga institusi Polri. Fadlizon menghargai kebebasan berekspresi namun mengingatkan adanya batasan. Mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu kan SARA itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita dan tentu saja undang-undang kita, misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan. Kira-kira gitu. Tetapi kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itulah. Tapi yang bersangkutan kalau nggak salah saya lihat sudah melakukan konferensi pers, tapi saya juga belum lihat lagunya sendiri. Ya itu dia. Tapi Pak, kalau mengkritik polisi yang selama ini mungkin dinilai meminta uang dalam setiap pelayanan itu menurut Pak Bang Fadli sendiri sebenarnya masih wajar nggak Bang kritiknya? Atau sudah keterlaluan Bang? Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut gitu ya, itu terkait dengan institusi. Apakah nanti kalau dibilang sebagai misalnya sebagai profesi gitu ya, dosen atau guru, itu kan bisa saja institusi guru, dosen atau tentara dan yang lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira sih. Lagu Ben Sukatani berjudul Bayar 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 yang seluruhnya liriknya menyentil polisi kini banyak digunakan masyarakat dalam berbagai momen. Lagu tersebut sebelumnya ditarik dari sejumlah platform pemutar musik seiring permintaan maaf pemilik lagu kepada polisi. Bayar polisi! Bayar polisi! Bayar polisi! Usai ditarik dari sejumlah platform pemutar musik, lagu berjudul Bayar 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 milik band punk asal Purbalingga Sukatani justru ramai digunakan masyarakat dalam sejumlah momen. Salah satunya seperti aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Massa memutar lagu dan mendekatkan speaker ke barisan polisi yang berjaga. Selain bernyanyi, mereka juga berjoget ke arah polisi. Melihat aksi itu, sejumlah polisi hanya terdiam. Selain dipakai saat berunjuk rasa, sejumlah warganet juga ikut memparodikan lagu dengan berbagai suasana dan kesempatan.
Usai Ben Sukatani meminta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik Polri, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK, Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwarejak, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Setelah ramai dan jadi perbincangan usai meminta maaf ke polisi dan menarik lagunya, personel Ben Sukatani menyatakan dalam keadaan baik-baik saja. Hal tersebut disampaikan oleh personel grup Ben Sukatani di akun media sosial Instagram. Dalam unggahannya, Ben Sukatani juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan mendoakannya. Disebutkan juga grup Ben Sukatani mencabut kuasa dari salah seorang pengacara. Sebelumnya, usai Ben Sukatani meminta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik Polri, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta pada Sabtu siang. Meski demikian, belum dapat dikonfirmasi apakah kedatangan Pramono untuk ikut retret di Magelang atau tidak. Pak Pram, Pak udah dapat tulisan dari Bu Mega, Pak? Hasil pertemuan semalam apa, Pak? Pramono Anung merupakan salah satu kepala daerah kader PDIP yang belum hadir di retret kepala daerah di Magelang. Apa artinya itu, Pak? Mau naik mobil. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana, Pak? Ya naik mobil. Saya orang Jogja. Oke. Sebelumnya, berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri retret di Magelang, hal ini buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta sejak hari Jumat, sejumlah kepala daerah berasal dari kader PDI Perjuangan diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret sebab masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 3 sore, Pramono Anung, kader PDIP sekaligus Gubernur terpilih Jakarta, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan tersebut, nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret, namun masih menunggu waktu dan arahan dari Megawati Soekarno Putri. Ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram, beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum, menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti. Kami standby di Magelang, ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini, Bang, untuk masuk, Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, wakil kepala daerah diundang hanya untuk penutupan. Hal tersebut diungkapkan Rano Karno saat meninjau pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retret, Rano tidak menjawab soal keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, hal tersebut silakan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Kalau Pak Pram tanya sama DPP, tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27 hanya untuk penutupan ya. Oke. Karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi, teman-teman sudah ada di Jogja, sudah di Magelang. Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menegaskan hingga saat ini masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir di retret Magelang. Namun pemerintah masih menunggu kedatangan kepala daerah tersebut hari ini. Berubah 450 yang hadir, ada 55 yang tidak hadir dan 47 yang tidak ada kabar. Ya, sisanya itu ada surat izin. Ada 2 orang yang harus menikahkan putra-putrinya. Jadi nggak memungkinkan gitu ya, karena kita pahami ini sangat manusiawi, tetapi wakilnya harus mengirimkan itu. Jadi bagi yang tidak hadir, silakan mengirimkan wakilnya. Tapi masih terbuka kemungkinan sepertinya hari ini ada yang menyusul karena ada alasan teknis dan lain-lain. Ya. Pak, ini kan juga masih menjadi pertanyaan juga dan menunggu begitu Pak kejelasan dari 47 yang tidak hadir. Informasi sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang karena benar-benar tidak bisa hadir atau seperti apa Pak perkembangannya? Ya, kita lihat memang ada yang tidak ada kabar sama sekali, ada juga yang ya kelihatannya terkendala transportasi ya. Ya sisanya juga kami masih menunggu kabar. Ya saya kira deadline-nya tenggatnya pasti nggak terlalu panjang, artinya nggak mungkin kita menunggu sampai hari ketiga, hari keempat kan. Nah karena ini juga baru dimulai, masih memungkinkan apabila yang belum ada di sini ini untuk bergabung dan baru nanti malam kan terlihat lebih jelas yang tidak datang itu berapa dan kita akan meminta mereka mengirimkan wakilnya. Pak, terkait dengan sanksi nih Pak, ini juga masih menjadi tanda tanya. Mungkin bagaimana ketegasan dari Kemendagri dan juga panitia di sini untuk bisa memberikan kira-kira apa tindakan khusus yang dilakukan lebih lanjut bagi para kepala daerah yang tidak hadir saat ini Pak? Ya, sanksinya lebih kepada sanksi sosial dari masyarakatnya, karena ini kegiatan yang sangat penting untuk menguatkan program-program yang berpihak. Sebelumnya PDI Perjuangan melarang kader partainya yang menjadi kepala daerah ikut retret di Magelang. Larangan itu dikeluarkan oleh PDI Perjuangan pasca penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya untuk ikut kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan, jika ada kader yang terlanjur dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menjaga komunikasi, menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. PDI Perjuangan juga melarang seluruh kader dan pengurus DPP untuk tidak berbicara terkait agenda retret kepala daerah dan penangkapan Hasto
tanpa arahan langsung dari Megawati Soekarno Putri. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Diduga instruksi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan ini sebagai bentuk perlawanan atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah elit PDI Perjuangan merapat ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Roni Talapesi, Adian Apitupulu hingga Komarudin Watubun langsung memasuki rumah kediaman Ketua Umum PDIP. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDIP Igusti Ayu Bintang Darmawati, Wasekjen PDIP Adian Apitupulu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dan Wakil Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri Sabtu siang. Belum diketahui secara pasti tujuan dari pertemuan ini, namun diduga berkaitan dengan instruksi Megawati kepada kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Hingga kini sejumlah kepala daerah PDIP diketahui belum beranjak ke Akademi Militer Magelang sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Untuk mengetahui situasi terkini sudah ada rekan Amrina Rida di kawasan Teguh Umar, Jakarta. Selamat malam, Amrina. Apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan hingga saat ini? Ya, Diandra, kami terus memantau di kediaman Megawati Soekarno Putri terkait dengan merapatnya sejumlah elit PDIP untuk menyambangi Megawati Soekarno Putri. Dan seperti yang tadi mungkin Diandra sudah sampaikan bahwa memang ada sejumlah elit yang kesini. Namun tadi sekira pada pukul 4 ataupun juga 5 sore juga sudah terlihat ada 2 ataupun juga 3 mobil yang membawa elit PDIP yang meninggalkan rumah dari Megawati Soekarno Putri yang lokasinya ada di Teguh Umar ini. Kalau kami tadi melihat ataupun juga situasi tersebut begitu di mana ada 2 sampai 3 mobil yang meninggalkan rumah Megawati Soekarno Putri ini memang tidak ada statement sama sekali yang diberikan. Kami tadi pun juga awak media mencoba untuk mendekat lalu juga meminta statement, meminta informasi detail apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini, namun tidak ada yang berkenan sepertinya untuk memberikan informasi detail terkait dengan pertemuan hari ini. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan jumlah mobil tadi yang datang dengan jumlah mobil yang baru saja meninggalkan, ini nampaknya di dalam rumah ataupun juga kediaman Megawati ini masih terdapat sejumlah elit PDIP yang hadir di sini. Kalau kita mengulas tadi sejak pada pukul 10 pagi memang sejumlah elit PDIP hadir, diantaranya adalah ada Adian Apitupulu, lalu juga ada Roni Talapesi yang merupakan Ketua DPP PDIP, lalu ada Bintang Puspayoga, Komarudin Watubun, Ahmad Basarah, dan juga ada sejumlah elit-elit lain ataupun juga mobil lain yang terlihat masuk, namun sekali lagi memang tidak berkenan untuk menampilkan diri sehingga sulit untuk diidentifikasi siapa-siapa saja yang datang. Tapi yang pasti dari sejumlah elit yang tadi terlihat datang ini mereka kompak mengenakan warna hitam. Dan untuk elit PDIP yang datang ini tidak hanya hari ini, kemarin pun juga ada sejumlah elit PDIP yang datang. Bahkan Ahmad Basarah pun juga datang kemarin. Jadi 2 kali dia datang menyambangi Megawati yang ada di kediamannya di Teguh Umar. Terkait dengan pertemuan ini, memang yang jadi pertanyaan adalah apa maksud dan juga tujuannya. Nah, diduga erat pertemuan ini ada hubungannya dengan instruksi dari Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP yang memerintahkan kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang dilaksanakan di Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Di mana instruksi ini dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2025 beberapa jam usai Sekretaris Jenderal PDIP yakni Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Nah, adanya surat instruksi yang muncul beberapa jam usai Hasto ditangkap ataupun juga ditahan oleh KPK ini membuat sejumlah pihak menganggap bahwa instruksi dari Megawati ini menjadi bentuk respon ataupun juga perlawanan yang dilakukan oleh PDIP akibat KPK yang menahan Hasto Kristianto usai ia ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus suap yang melibatkan
Harun Masiku. Nah, dalam surat instruksi tersebut, ini Megawati Soekarno Putri menginstruksikan untuk kader-kadernya tidak mengikuti retret yang dilaksanakan di Magelang. Lalu juga Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kadernya yang sedang dalam perjalanan menuju ke Magelang untuk berhenti, bahkan putar balik untuk menuju ke rumah masing-masing. Nah, apakah nantinya kader-kader ini bisa mengikuti retret atau tidak? Dari Megawati pun juga menginstruksikan agar kader ataupun juga kepala daerah yang dijadwalkan untuk mengikuti retret ini terus standby on call untuk terus menjaga komunikasi agar nantinya bisa diinstruksikan bagaimana kelanjutan, apakah mereka dipersilahkan untuk ikut retret atau tidak. Diandra, ada sejumlah ataupun juga puluhan dari kepala daerah yang diusung oleh PDIP yang sebenarnya dijadwalkan untuk mengikuti retret. Dan usai instruksi ini memang sebagian besar dari kepala daerah yang diusung oleh PDIP ini memutuskan untuk menunda keikutsertaannya dalam retret yang dilaksanakan di Magelang. Beberapa di antaranya yang diketahui menunda ini adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, yang mana Pramono Anung ini kemarin bahkan masih berada di Jakarta untuk menyambangi Megawati Soekarno Putri di hari yang sama ketika hari pertama retret dilaksanakan. Artinya Pramono Anung pun juga menunda keikutsertaannya meskipun sekarang posisinya sudah berada di Yogyakarta dan masih standby di sana. Lalu juga ada Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Ade Kuswara Bupati Bekasi, hingga Citra Fitriani Bupati Pangandaran yang diketahui nama-nama yang tidak mengikuti retret ini. Kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari hal ini. Diandra. Baik, terima kasih Amrina atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Pendapatan. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di Ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan terbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kepala daerah mengaku banyak manfaat didapat dari ikut retret Magelang. Selain materi dari pemaparan para ahli, kebersamaan saat retret bisa membuat kolaborasi antar daerah bisa semakin bagus. Persiapannya gimana Pak? Sedikit Pak. Apa? Persiapannya gimana menjelang pembekalan ini? Ya, udah persiapan, ada buku, pulpen untuk kita catat nanti. Tadi olahraga aman Pak? Aman. Aman ya. Bangun jam berapa tadi Pak? Jam 5 tadi ya. Jam 5 ya. Pak, ini memang sengaja diberikan baju PDL Satpol PP atau seperti apa Pak? Dia memang diarahkan untuk menggunakan baju ini. Kalau untuk hari-hari berikutnya ada pakaian dinas yang lain atau seperti apa? Ada. Setiap hari ada di infoin nanti bajunya menggunakan baju apa. Pak Bobi, harapannya terakhir Pak di dalam pembekalan ini seperti apa? Ya, mudah-mudahan nanti materi yang kita dapatkan bisa kita pelajari dengan baik sehingga nanti bisa kita aplikasikan ke daerah masing-masing. Kalau khusus di Sumatera Utara kira-kira seperti apa yang kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut dari pembekalan ini? Ya, banyak sebenarnya ya. Kolaborasinya baik nanti dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumatera Utara, juga tadi di sini nanti bisa banyak juga kolaborasi sama antar daerah, antar provinsi, dan juga bisa bagus. Di materi hari ini Gubernur Lemanas dan ada Menteri Pertahanan. Untuk itu kami ada di sini untuk belajar sehingga pemahaman kami benar dan inline dengan RPJMN dan Asta Cita dari Presiden Prabowo. Kalau dari Bu Syari sendiri, harapannya ke depan masih cukup panjang, sekitar ada 1 pekan ke depan. Apa yang perlu dilakukan, terutama bagi para kepala daerah ini?
bersilaturahmi, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, karena ke depan kami akan baik apabila kami bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, karena ini sangat jarang terkumpul kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Ini suatu hal yang sangat prestis, kami bisa berkenalan dan Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung dengan rekan kami Kevin Pakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat malam Kevin, bagaimana suasana terkini di Retret Magelang? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Untuk malam hari ini masih dilakukannya giat pembekalan dari kepala daerah di Akmil Magelang. Namun kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan diskusi antar kelompok dari para kepala daerah yang memang masih dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Dan juga kalau kami melihat untuk agenda selanjutnya ini setelah melakukan diskusi antar kelompok, baru para kepala daerah ini langsung dipersilakan untuk beristirahat. Namun kalau kita melihat untuk agenda besok, Diandra dan pemirsa, nantinya para kepala daerah ini tetap sama seperti yang dilakukan hari ini, yaitu dengan adanya senam dan juga olahraga pagi terlebih dahulu. Baru sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan melakukan ibadah hari Minggu, terutama bagi yang beragama Nasrani. Kemudian bagi yang non-Nasrani akan dilakukan semacam sembahyang dan juga tausiah bagi yang tidak melaksanakan ibadah hari Minggu. Kemudian nanti sekitar pukul 10 pagi, nanti para kepala daerah akan melaksanakan atau melanjutkan kembali pembekalan yang mana akan dilanjutkan dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, dan nantinya setelah itu akan dilanjutkan dari Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Ibu Sri Mulyani akan memaparkan materi tentang keuangan bagi negara kita. Diandra. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kobaran api terus membesar menghanguskan asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya, lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, yang satu blok ini, satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran, satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok dari kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, selebriti Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang ramainya tagar kabur aja dulu. Bukan memberikan solusi, Raffi justru mengganti tagar menjadi pergi migran pulang juragan. Kabur aja ini kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes yang positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah, itu kan vibes yang lebih positif. Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang tren kabur aja dulu yang tengah ramai di jagat media sosial. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ini ingin mengganti tagar kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Sayangnya saran tersebut banyak menuai komentar miring dari anak muda Indonesia. Pasalnya, Raffi dianggap tidak mengerti arti ungkapan kekecewaan anak muda terhadap keadaan Indonesia saat ini. Hari ini gue baru lihat ya video dari staf khusus yang hashtagnya itu kabur aja dulu jadi pergi migran pulang jadi juragan. Hah, terlihat sangat jelas bahwasannya kita rakyat Indonesia sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Harusnya perusahaan itu diberikan kebijakan persyaratan yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi rakyat atau warga negara Indonesia ini tidak banyak yang pindah haluan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Jatuhnya kita kayak lagi ngerantau, pulang-pulang kita kayak orang kaya.
Percuma dong kita yang kuliah susah payah bertahun-tahun belajar, duduk, ya kan, ngeliatin dosen, beli buku, ya. Di negara sendiri nggak bisa jadi apa-apa. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad baru aja mengeluarkan statement yang menurut gue lucu banget mengenai hashtag kabur aja dulu. Katanya hashtag kabur aja dulu tuh harusnya dirubah jadi lebih positive vibes. Dia tuh pengen rubah hashtag kabur aja dulu jadi pergi migran pulang juragan. Gini loh yang terhormat Bapak Utusan Khusus, ya dipahamin dulu kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Itu tuh sebenarnya hashtag bentukan kritikan dan juga kekecewaan anak-anak muda gitu ya terhadap pemerintah. Karena kurangnya kepastian masa depan yang cerah di negeri ini. Ditambah birokrasi di negeri itu yang udah bobrok banget, kayak susah banget buat dirubah. Tagar kabur aja dulu tengah ramai menjadi perbincangan saat ini, yang merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap situasi dan birokrasi dalam negeri yang dianggap mempersulit rakyat.